Nah, ini satu contoh ada di Kulon Progo, namanya Kampung Alien. Kalau teman-teman nanti ke Kulon Progo ini bulan, kami bikin satu kawasan kecil, ruang kecil untuk ini melatih orang desa, misalnya yuk lihat bermain dengan teleskop. Nah ini astronomi, tapi ini bukan ranahnya, masih belum ke space science atau space exploration, tapi masih astronomi. Jadi bagaimana kita mulai dasar, misalnya anak-anak yang ini camping, kita bisa camping bersama-sama di sana, terus mengundang beberapa astronomer dari Jogja atau dari kota-kota yang lain, kemudian bisa bikin suatu pendidikan tentang astronomi. Ya, mungkin masih ada apa mas? Oh ini studio saya yang merubah apa namanya rumah kampung ada di Jogpen ini. Kalau teman-teman mau main di sana silakan. Tadinya rumah jelek, terus kita bikin sedemikian rupa, rumahnya kecil, sederhana, dan bagaimana dia bisa menampung banyak koleksi yang kita kumpulkan. Sekarang sudah terkumpul mungkin lebih dari 5.000 item yang apa namanya, semua benda-benda yang berhubungan dengan astronomi dan space science yang pernah hadir di Indonesia. Nah, ini hanya rumah kecil saja ini. Jadi untuk bagaimana manusia bisa sadar bahwa di lingkungannya itu sebenarnya banyak benda-benda yang dari dulu itu sudah berhubungan dengan astronomi sama space science, cuma kita kadang-kadang nggak sadar gitu. Nah ini kita berusaha untuk mengumpulkan lagi sekarang era-era tahun 1930 sampai 1980-an. Jadi ada 50-60 tahun yang era di mana masa keemasan kreator-kreator dari Indonesia waktu itu. Oke, mungkin gitu dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Baik, Mas, saya terkesima banget nih Mas Wenzel dengan presentasinya. Setelah kita sedikit jalan-jalan ke luar angkasa bersama Mas Wenzel, yang menarik bagi saya pribadi sih bagaimana eksplorasi sejauh itu ternyata masih ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya cukup sederhana tentang bagaimana hubungan manusia dengan sekitarnya, juga entitas-entitas lainnya yang setiap hari sebenarnya kita juga bertanya. Nah, kemudian setelah main sangat jauh, kita kembali lagi ke Yogyakarta. Kali ini kita akan bermain dengan eksplorasinya Mas Arsita Pinedita atau Mas Dito bersama kawan-kawan dari Cherry Pop. Nanti Mas Dito akan menceritakan lebih banyak bagaimana penyelenggaraan Cherry Pop dan bagaimana seni rupa bersaing silang dengan penyelenggaraan konser musik. Baik, saya persilakan Mas Dito. Ya, selamat sore teman-teman. Sore siang ya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, gimana ya? Mungkin saya tidak seruntuh dua orang hebat di kanan kiri saya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Santi sama Mas Wenzel. Itulah alasannya kenapa saya di terakhir, mungkin karena saya paling muda dan nggak nampilin slide. Mungkin gini sih, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin saya ingin menampilkan satu video aja, karena biasanya dalam konteks ngobrol-ngobrol biasanya saya ngobrol dalam konteks seni rupa yang beririsan dengan desain gitu, atau sebaliknya desain yang beririsan dengan seni rupa. Nah, di hari ini saya akan banyak membicarakan bagaimana seni rupa gitu ya yang beririsan dengan konser musik.
Tapi pun demikian sebetulnya seni rupa, musik dan bentuk-bentuk lainnya itu sebetulnya hal-hal yang sebetulnya bisa dibilang saling berkaitan lah ya. Karena kadang-kadang seni rupa itu juga ada juga yang lahir dari, bukan lahir ya, beriringan kemunculannya dengan apa yang terjadi di gaya visual. Begitu juga dengan gaya visual juga akan beririsan dengan apa yang terjadi di musik. Mungkin teman-teman paling gampang gini aja ya, mungkin secara sederhana sebelum kita menjangkau ke apa yang akan saya bicarakan. Salah satu contoh visual yang beririsan dengan musik itu mungkin paling sederhana kalau kita sering mendengar istilah psikadelik. Nah, psikadelik itu kan sebetulnya bisa dibilang dari sebuah gerakan yang akhirnya juga diklaim sebagai bentuk visual atau gaya desain yang juga menjadi representasi dari genre musik. Jadi psikadelik itu visualnya juga seperti itu, musiknya juga seperti itu. Itu dari salah satu contoh hubungan antara visual dan musik. Ada psikadelik, nanti ada lagi new wave. New wave juga ada di visual, juga ada di musik. Begitu juga dengan punk misalnya. Punk itu juga ada di visual, juga ada di musik. Nah, sebetulnya itu dua hal yang sebetulnya kalau bisa kita bilang saling silang ya, saling silang skena gitu. Nah hari ini saya akan banyak ngobrol tentang di cherry popnya. Bagaimana seni rupa itu digunakan gitu ya sebagai pendekatan menginisiasi sebuah konser musik. Tapi perlu digarisbawahi bahwa dalam sebuah konser musik meskipun porsi pertunjukannya jauh lebih besar ya, dalam artian ya mesti dalam sebuah konser musik orang datang itu ingin menonton sebuah bandnya atau musik yang ditampilkan. Tapi di saat sekarang semua konser musik sangat banyak sekali gitu ya, banyak acara musik setiap bulan ada, bahkan kita sering di Jogja ini sudah tidak terhitung lagi. Mungkin kalau dulu gitu ya di tahun 2000-an awal kita melihat band luar itu hanya dari televisi atau dari internet gitu ya. Sekarang kan kita lihat band luar itu juga bukan lagi sebuah hal yang spesial gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Dalam artian tanda kutip biasa itu karena semakin seringnya gitu, pertunjukan musik. Nah akhirnya ketika setiap hari atau setiap bulan itu pertunjukan musik banyak sekali, konser musik banyak sekali, dan semua dan celakanya gitu ya, semua bandnya itu hampir-hampir mirip gitu ya. Jadi main di sini, main di sini, main di sini. Jadi sebetulnya apa sih yang dibutuhkan untuk membuat audiens itu untuk hadir dalam konser musik tersebut atau perayaan tersebut selain hanya menonton acara musik. Nah, itu yang menjadi PR penting saat ini konser-konser musik saat ini, dan saya kira salah satu cara yang menarik adalah dengan pendekatan seni rupa. Jadi seni rupa di sini dalam konteks yang akan saya bicarakan saya terminologikan sebagai strategi, bukan maknanya. Jadi kalau maknanya mungkin nanti akan lebih luas ya, tapi lebih ke strategi untuk membuat sebuah irisan konser musik. Ini salah satu contohnya. Ini ada di Instagramnya aja, saya buka Instagramnya aja, ada di cherry pop, mungkin di atas dulu mas. Jadi ini ya nanti mungkin teman-teman yang belum pernah datang, karena ini juga masih baru, cherry pop ini udah tahun ketiga. Pertama kali waktu itu bikin di tahun 2000, ini berarti ketiga berarti yang 2022 ya, 2022. Terus yang kedua 2023 dan sekarang 2024 gitu ya. Dan
pertama kali saat dibikin 2022 itu memang ada sedikit kekhawatiran ini acaranya boleh atau tidak, karena waktu itu masih pasca pandemi gitu. Dan akhirnya berlangsung waktu itu di mana sih saya lupa, di Piramid. Oh, itu ada Kiki, itu juga salah satu tim dari Jericho di Piramid. Lalu yang kedua ada di Asam. Nah, nanti juga kenapa sih milihnya tempatnya aneh. Nah, di Jericho pertama waktu itu karena sifatnya apa namanya sangat organik gitu ya, jadi kita hanya bikin band yang siapa nih kita ajak main gitu ya, itu hanya didatangi 1.500 orang gitu. Baru yang kedua kita bikin konsep lebih detail. Kebetulan kalau di Jericho saya bagian art directornya, jadi menyusun konsepnya sampai nanti turunan ke bawahnya sebetulnya bandnya seperti apa ya, visualnya bagaimana, strategi promosinya bagaimana dan sebagainya. Sampai kedua di Jericho kedua ternyata dihadiri oleh 15.000 pengunjung, 15 pengunjung selama 2 hari. Nah, dari situ kami mulai menyadari ternyata dalam seperti saya sampaikan di awal tadi, dalam acara musik orang tidak lagi melihat sebetulnya saya itu mau nonton band siapa. Kenapa? Karena semua acara musik juga tipikal semacam itu gitu. Datang bandnya sama, bagus semua gitu. Tapi bagaimana caranya membuat sebuah konser musik yang ada irisannya di audiens gitu. Saya ikut merasakan dan saya ikut memiliki acara tersebut. Jadi saya punya kedalaman memori, saya punya kedekatan personal, saya punya irisan dengan. Jadi tidak melulu persoalan artistik itu penting gitu. Tapi bagaimana artistik itu bisa dikemas sesuai kedekatan dengan audiensnya. Ini yang besok ketiga di Candi Banyulimbo gitu. Coba videonya mas yang tadi saya klik. Kalau band-bandnya ada sih, nggak ada mas kayak begitu. Segidol. Ini nggak ada soundnya.
cuplikan di tahun 2023 yang kemarin di bulan Agustus. Letaknya di asram, itu dari tempatnya juga dari jalan raya juga masih masuk ke dalam. Terus bulan Agustus selesai, iseng-iseng di bulan Agustus, September, Oktober gitu ya, iseng-iseng kita rilis. Sebetulnya coba deh kita rilis lagi kira-kira di tahun depan kayak apa nih, di Agustus, September, Oktober. Di bulan Oktober itu kita rilis posternya Cherry Pop untuk tahun 2024 tanpa ada lokasinya, tanpa ada nama bandnya, tanpa ada tanggalnya. Jadi cuma bulan Agustus tahun 2024 Cherry Pop yang ketiga itu di bulan Oktober kita rilis aja. Kita juga belum bayangin ini nanti konsepnya seperti apa. Ketika kita rilis, ternyata audiens juga mulai tertarik gitu. Kita rilis lalu langsung buka penjualan tiket, dan pada saat itu hanya dibuka sekitar semingguan itu sudah 1.000 tiket, dan sampai sekarang itu sudah di bulan Januari Februari kemarin itu sudah di 6.000 tiket per harinya. Jadi artinya sebetulnya audiens itu ketika datang dia membutuhkan experience apa sih yang bisa dilihat selain menonton pertunjukan musik. Nah, di Cherry Pop yang kedua itu temanya adalah swasembada musik. Jadi swasembada musik, tema yang diambil itu sebetulnya diambil dari istilahnya itu salah satu parodi ya. Jadi swasembada pangan. Jadi diambil dari swasembada pangan untuk menceritakan sebetulnya itu salah satu definisi yang Indonesia banget ketika kita menyebut istilah do it yourself gitu, DIY. Jadi ternyata di dalam industri musik di Yogyakarta khususnya itu ternyata musisi-musisinya itu juga melakukan praktik-praktik yang kemandirian gitu ya. Jadi mereka bikin kaos sendiri, mereka rekaman, yang bikin ilustrasi juga temennya sendiri dan sebagainya. Sebetulnya praktik-praktik itu yang ingin kita kumpulkan dan kita bawa ke tempat itu. Jadi pengunjung datang lihat nih, oh ilustrator dia pameran visualnya semacam ini. Jadi ada pameran ilustrasinya. Waktu itu mengundang ilustrator Ahmad Oka. Jadi dia bikin pameran di situ. Jadi audiens langsung bisa merasakan gitu. Oh, di antara musik ternyata juga ada visual ilustrator yang juga berperan gitu dalam musik yang lebih luas. Gitu. Nah, nanti di situ di sebelahnya lagi ada produksi sablon untuk merchandise-nya, kaos, ada tote bag dan sebagainya. Jadi audiens bisa langsung memilih gitu. Saya harus memilih band siapa yang mau saya sablon di situ. Begitu juga nanti di situ ada ilustratornya yang kolaborasi dengan bandnya. Oh, saya mau nonton Melby, atau saya nanti mau nonton Upstairs atau The Adam. Saya mau bikin dulu nih kaosnya. Nah, saya datang ke tempat sablon itu, terus nanti kita ngobrol, nanti tinggal milih, nanti di sablon. Meskipun yang kaos officialnya juga ada, tapi kita ingin menunjukkan sebetulnya ekosistem dalam seni musik itu ya, itu juga diiringi dengan ekosistem yang ada di visual juga, ilustratornya, desainernya, dan macam-macam. Nah, dari situ nanti dia pindah lagi ada record store. Jadi bagaimana pengunjung bisa tahu nih sebetulnya record label itu seperti apa, ada kasetnya, ada vinylnya, ada spinning, ketemu signing teman-teman, nanti ada yang sablon juga, tanda tangan, nanti artworknya. Jadi dalam satu konser biasanya kita mengundang beberapa ilustrator, meskipun ada satu ilustrator inti gitu ya, dia yang mengerjakan seluruh visualnya. Juga ada ilustrator yang kita undang untuk berkolaborasi untuk menerjemahkan setiap-nya. Nah, nanti pun demikian dengan panggungnya. Jadi panggungnya ada 3 karena memecah 15.000 penonton itu juga bukan hal yang mudah gitu.
Jadi 3 panggung itu bermain dengan waktu yang berdekatan gitu. Jadi kadang-kadang kita juga bisa merasakan audiens itu datang pengen nonton band apa itu mereka sudah pilih gitu. Nah, ketika dia datang menonton band apa harus juga dirasakan dengan ambience dari panggung yang ditawarkan. Jadi 3 panggung itu juga punya ambience visual yang berbeda-beda. Meskipun itu juga turunan dari visual suasana lapangan yang di awal tadi, nanti di 3 panggung juga akan berbeda-beda. Oh, panggung gigs seperti ini, panggung utama semacam ini, nanti panggung kedua semacam apa. Nah itu visualnya juga diterjemahkan dengan pendekatan yang berbeda, karena memilih bandnya pun itu juga disesuaikan dari setiap panggung yang berbeda tadi. Jadi intinya audiens itu bisa apa ya? Dia bisa relate dengan apa yang dia rasakan ketika berada di panggung ini. Jadi ketika dia masuk di panggung gigs, dia bisa merasakan suasana yang lebih intim. Nanti ketika dia ingin bersing along dengan tata cahaya yang bagus, visual yang bagus, gitu, dia akan berpindah ke panggung yang mana. Gitu. Nah itu yang harus betul-betul di create. Jadi sebuah konser musik tidak hanya melulu dari bandnya yang keren, gitu, tapi juga harus ada sentuhan visual dan konsep yang juga bisa mengakomodir dari kepentingan dari si audiensnya. Nah, selain itu konser musik di Jalipop juga ditambahkan pengetahuan-pengetahuan yang mengiringi, jadi tidak hanya melulu tentang ekosistemnya, desainnya dan sebagainya, tapi juga tentang penghasilannya. Jadi juga ada program namanya rekam skena. Jadi rekam skena ini jadi gini ya, mungkin secara sederhana istilah skena itu kan secara harafiah kan sering kita mendengar dari potongan apa yang disebut sebagai scene ya. Scene itu kan sering kita dengarkan di film ya. Scene itu kan potongan atau bagian. Oh bagian babak ini, oh scene ini, itu babak ini. Nah, kadang-kadang istilah-istilah itu sering diambil oleh budaya populer yang saat ini budaya populernya mengambilnya menjadi istilahnya skena gitu. Jadi skena itu jadi potongan, mungkin paling sederhana dari istilah scene tadi diambil menjadi skena dengan pengucapan kita menggunakannya adalah skena, tapi skena itu secara spesifik bisa kita sebut sebagai bagian terkecil dari kebudayaan yang menghidupi di situ, atau biasa kita sebut subculture gitu. Subkulturnya apa nih? Skenanya apa nih? Nah, rekam skena itu kita mencoba merekam skena-skena yang ada di perlintasan yang di sekitar Jogja. Oh, kira-kira skena Banyumas ini bagaimana? Oh, skena Solo ini bagaimana? Kalau tahun lalu fokus hanya di skena yang ada di Jogja. Oh, skena di Jogja ini ada apa aja? Oh, di Jogja ada skena oi, oh ada skena disco, oh ada skena apalagi hip hop, ada skena rockabilly, ada skena-skena itu. Nah, ternyata skena-skena sub bagian-bagian terkecil dari komunitas-komunitas tadi itu sebetulnya dia punya sejarahnya dia sendiri, baik dari kemandiriannya, musiknya, perilakunya dan sebagainya. Nah itu dibikin dalam program rekam skena, itu dibikin sebuah film dokumentasi untuk dia menceritakan apa yang terjadi di skenanya. Kalau 2022 hanya skena yang ada di sekitaran Jogja, di tahun 2023 skenanya mungkin lebih diperluas di skena yang ada di sekitar Jogja. Ada di saya lupa, pokoknya di perlintasan itu ada sekitar 6 titik, dan semua filmnya itu kita tampilkan juga di dalam konsernya ini. Jadi di dalam konser itu tidak hanya panggung, ada bioskop, ada pameran, ada record store, bahkan ada workshop. Workshopnya macam-macam, ada yang workshop memasak, bikin sambal, macam-macam, menulis, terus ada macam-macam lagi.
Nah, itu tadi rekam-rekam skena tadi itu juga menjadi salah satu bagian dari kita untuk sebetulnya yang terjadi hari ini di industri musik, di ekosistem musik itu mereka juga melakukan sejarahnya sendiri dan kita jadikan sebuah film yang ditayangkan di konsernya itu. Nah, itu yang terjadi di Cherry Pop 2023. Nah, di 2024 nanti di bulan Agustus kita mengundang senimannya adalah Dwiki untuk ilustrasi di ruangannya, dan juga ada beberapa band-band yang kita undang. Kebetulan di tahun ini kita lebih mengutamakan selebrasi, jadi selebrasi mengundang band-band yang punya perjuangan dalam mereka membangun skenanya. Jadi misalnya kita mengundang misalnya The Upstairs gitu. The Upstairs itu yang akan kita mainkan, jadi dalam panggung itu hanya berselebrasi terhadap album yang dia rilis pertama kali tahun 2004. Jadi dia hanya main satu album untuk itu. Nanti ada seringan, terus nanti ada misalnya festivalis itu hanya main satu albumnya yang di tahun 2014. Bahkan ada rumah sakit yang akan merayakan 3 dekade. Jadi kalau Dapsir 2 dekade, nanti ada rumah sakit yang merayakan 3 dekadenya, dan ada beberapa band yang merayakan albumnya tadi. Jadi itu juga penting gitu, karena itu untuk memberi, selain memberi emosi ke penonton, itu juga salah satu positioning ketika band ini apa sih tawaran menariknya ketika ditampilkan dalam sebuah konser musik ini, ada kejutan apa lagi. Itu yang terjadi di 2024 ini nantinya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, mungkin lebih tanya jawab aja ya. Gitu. Terima kasih. Baik, boleh kita tepuk tangan buat Pak. Terima kasih Mas Dito pemaparannya, sudah ke SKS Identitas Visual. Ya, tentang visual identity, bagaimana artistik suatu konser itu terjadi, sudah diceritakan oleh Mas Dito tadi. Bagaimana ketika narasumber ini sudah boleh merekam, membagikan perjalanan-perjalanannya dalam saling silang skena. Sekarang saya akan membuka forum diskusi, pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan kepada 3 narasumber yang sudah memaparkan perjalanannya dan cerita-ceritanya. Juga tidak harus pertanyaan, boleh respons, boleh opini, boleh tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang sudah hadir pada saat ini. Nanti mungkin bisa dibantu panitia jika ada yang bertanya ya. Baik, apakah sudah ada? Apakah ada yang bertanya teman-teman? Merespon, menanggapi? Karena ini kan kita bersama-sama bersara sehat, jadi diharapkan bisa 2 arah. Kalau yang bertanya dapat nilai yang lebih bagus nggak Pak lain? Kemungkinan A. Oh, kemungkinan A. Mata kuliah apa itu Pak lain? Kritik seni lumayan tidak menulis esai. Langsung mendapat A. Mau tetap menulis. Ya baik, silakan teman-teman. Mungkin saya menanggapi dulu ya. Boleh. Mungkin teman-teman di sini itu tidak tahu kalau saya dan Santi Bensa sama Dito ini mungkin ada jarak generasi juga. Jadi apa yang tadi dilakukan di Cherry Pop itu mungkin di zaman saya dan Santi itu masih angan-angan. Ingat waktu pada bikin 20 something 20 kan waktu itu belum, ekosistemnya belum seperti sekarang. Jadi kita masih berhayal atau bermimpi skena itu nyampur ya, berupa musik terus culture-nya itu blended.
Tapi waktu itu kita ya akhirnya gotong royong dan belum ketemu industrinya. Justru yang akhirnya terwariskan ke generasinya Mas Dito ini nggak sebaya loh, teman-teman, ini beda generasi. Ini nggak sih? Apalagi dengan kalian, mungkin ini. Dan menurut saya cari pokoknya mimpi kami di masa dulu di generasi 90-an ya. Benar-benar ekosistemnya terbentuk dari acaranya bukan hanya musik, tapi juga ada semacam festival. Mungkin gitu ya kata saya sih. Mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan ke dua generasi. Atau ini komentar. Komentar boleh nggak Pak? Bagaimana teman-teman? Apakah ada komentar, pertanyaan? Oke. Ya, waktu itu saya bertanya, boleh nggak ya moderator bertanya? Menanggapi atau menyambung pertanyaan Pak Rain tadi tentang generasi. Ya tentu saja saya juga dari generasi yang berbeda juga ini. Iya, lebih ke Pak D ya. Iya, jadi generasinya agak lumayan mau bilang jauh nggak enak, agak di bawahnya lah. Ya, sedikit di bawahnya. Nah, kalau boleh bertanya nih ke narasumber kita pada sore hari ini, apakah hingga saat ini para narasumber itu masih berkoneksi atau bergotong royong atau berkolektif dengan generasi-generasi yang sepertinya jauh di bawahnya? Kalau misalnya ya bentuknya seperti apa dalam proyek-proyek hari ini, dan bagaimanakah Mbak Santi, Mas Dito, Mas Wensa memandang bagaimana cara generasi hari ini bekerja di dalam kolektif tersebut dan di dalam saling silang skema? Monggo bisa ditanggapi. Siapa dulu? Oh, Mas Dito dulu. Baik. Ya, jadi kan namanya Mokondur, model komunitas dua. Oh, udah deg-degan ini. Ya, model komunitas dua atau model kolektif dua. Ya, sebetulnya apa ya? Skema itu adalah bagian, jadi bagian dari culture yang lebih besar. Nah, kebetulan skemanya yang terjadi itu adalah bagian dari komunitas-komunitas yang saling menghidupi. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah tetap berkolaborasi atau apa namanya ikut saling kerjasama dan sebagainya, malah acara yang terjadi saat ini itu adalah kumpulan dari kolektif-kolektif atau komunitas-komunitas yang coba kita hadirkan jadi satu kesatuan dalam sebuah perayaan yang utuh gitu. Jadi malah kalau dibilang orang datang tuh rasanya kayak ini apa nyambung sih, yang di sebelah sini workshop bikin sambel tapi yang di sebelah sini ada DJ main spinning gitu. Ternyata di sebelah sini ada orang nyablon, di sebelah sini ada sedang presentasi karya ilustrasinya untuk disablon, untuk dibikin ilustrasi. Terus di sebelah sana ada band besar yang sedang main, mereka sing along dan sebagainya. Jadi orang justru akan melihat hal-hal yang tidak berkaitan tadi. Tapi ketika ini diurut, sebetulnya hal-hal itu yang kecil-kecil itu adalah ekosistem yang saling melengkapi, dan itu ternyata munculnya dari kolektif-kolektif atau komunitas-komunitas yang mereka punya kecintaan yang sama juga. Jadi ternyata yang bikin sambel itu adalah jurnalis musik. Gitu. Jadi yang jurnalis musik ini juga datang untuk nonton band ini. Band ini datang
karena dia ikut workshopnya, karena dia senang sama tulisan dari jurnalis tersebut misalnya. Itu kan bagian terkecil dari yang ada di satu lingkaran kecil ini, belum yang kesini. Jadi semua yang punya kesepakatan yang sama itu dikumpulkan, terus mereka merayakan bersama. Nah itulah disebut sebagai modal kolektif luar maupun dulu. Jadi tetap berkolaborasi dengan bareng-bareng. Mungkin itu sih. Kalau Mas Vincent gimana Mas Vincent? Saya mungkin nggak mengkomentari tentang apa yang terjadi hari ini, karena yang terjadi hari ini sebenarnya ya kita semua merasakan gitu, kita sebenarnya nggak perlu bertanya. Tapi saya akan sedikit menggambarkan tentang pada hakikatnya sebenarnya manusia itu sangat tidak mungkin kalau kita tidak berkolaborasi. Jadi manusia itu sangat tidak bisa hidup sendirian, sangat tidak mungkin gitu. Jadi kita sebagai entitas lahir itu sudah harus berkolaborasi atau harus dikolaborasikan dengan entitas lain, bahkan dengan makhluk lain. Jadi dengan tumbuhan, dengan hewan pun kita sebenarnya satu ikatan yang sangat tidak bisa dipisahkan. Dengan bakteri apalagi gitu ya, kita terdiri dari bakteri dan tubuh kita sendiri. Nah, apalagi dengan manusia, apalagi dengan orang tua kita, apalagi tadi Mas Dito bilang tentang komunitas, tentang kolektif. Itu adalah naluri, itu adalah keniscayaan bahwa saya mengartikan ketika pertanyaan tadi adalah apakah masih relevan, apakah masih dibutuhkan itu, sebenarnya itu sudah terjawab bahwa sangat tidak mungkin untuk tidak merelevasikan itu menjadi satu buah ikatan atau satu buah kolaborasi kerja atau kolaborasi tentang hidup. Nah, saya akan mengaitkan itu lagi. Yang kedua adalah dengan apa yang kami lakukan dekade terakhir ini adalah bahwa ketika dalam ranah space science itu kita selalu diingatkan bahwa planet bumi itu satu gitu. Jadi bahkan kita tidak boleh berbicara masalah nation, kita tidak boleh bicara masalah pagar. Fences itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kita mau misal contoh kecil, kalau kita baca sejarahnya tentang bagaimana sih terciptanya atau bisa difotonya sebuah black hole. Black hole yang sangat jauh sekali, miliaran tahun cahaya atau ratusan tahun cahaya, itu bisa tiba-tiba ada fotonya. Sangat tidak mungkin kalau itu dilakukan oleh satu orang, satu negara, atau bahkan satu institusi. Nah, sebelum tahun 2019 ada pengalaman, ada teks yang mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat atau memotret satu black hole, dibutuhkan teleskop sebesar bumi, sebesar planet bumi itu sendiri. Jadi kan nggak mungkin orang membangun satu teleskop tapi di bumi, tapi besarnya sebesar bumi gitu. Makanya terus ada beberapa ilmuwan pada saat itu dengan ide cemerlang yang mengatakan bahwa bisa itu nggak perlu dibangun, itu perlu kolaborasi. Jadi ada satu di Arktik, satu di Antartika, satu di Eropa, satu di Amerika, satu di Amerika Latin, satu di Asia dan lain sebagainya. Muncullah network teleskop yang datanya kemudian dikumpulkan satu-satu selama sekian tahun, dan kemudian salah satu misalnya saya ingin menggambarkan sebesar apa data itu, yang dari Antartika saja itu sebesar kontainer, sebesar kalau kita mengirim barang ke luar negeri itu datanya, harddisknya itu seperti itu. Nah, kemudian itu dikumpulkan di salah satu institusi besar, space agency tertentu. Waktu itu ESA dan NASA, ESA itu yang Eropa, NASA itu yang Amerika. Terus kemudian data itu semua dikolaborasikan dengan ahli matematika. Jadi bukan astronomer, bukan ahli fisika, tapi matematika. Karena apa? Karena data itu adalah angka. Data itu adalah sebuah hitungan-hitungan yang kemudian harus bisa ditransformasikan dari angka bisa menjadi gambar. Nah, itu perjalanannya sangat panjang. Nah, 2019 adalah gambar black hole yang pertama. Nanti bisa kalian googling. Ada satu cewek ini yang menemukan itu di akhir project
ahli matematika, jadi disebut matematikawati mbaknya ini. Terus lalu kemudian kita bisa memperoleh image pertama tentang black hole, dan itu setahun atau 2 tahun sebelumnya di pembuatan film Interstellar itu mirip sekali dengan itu. Nah makanya film Interstellar itu adalah film yang paling mendekati fisika modern saat ini, karena dia bisa membayangkan itu ketika foto itu belum terwujud atau belum ditangkap oleh teleskop sebesar bumi itu. Nah ini hanya menggambarkan teman-teman bahwa kalau kita tidak berkolaborasi, kita tidak akan mungkin bisa menghasilkan apa-apa. Atau dibalik logikanya bahwa semakin besar kita berkolaborasi, semakin banyak orang yang kita libatkan, semakin besar kita menemukan percakapan-percakapan atau conversation yang dalam dalil-dalil tertentu atau dalam skema-skema tertentu, baik itu art, science, teknologi atau apapun. Yang jelas itu akan membuka peluang. Nah, apa yang tadi dikatakan Mas Dito tentang Mokondo tadi itu adalah cara untuk membuka peluang itu. Pintu-pintu itu dibuka. Saya ngobrol sama Mas Raif juga itu akan membuka peluang, itu akan membuka pintu. Saya ngobrol sama Sandi juga nanti akan membuka pintu. Nah, sebesar apa dan sebanyak apa pintu-pintu itu ya tergantung kita. Kita mau ngobrol atau enggak, kita mau mengajak atau enggak. Kira-kira seperti itu. Jadi ya komodo modal kolektif doang itu tadi bukan doang ya, sebenarnya adalah modal yang sangat besar itu teman-teman. Jadi mungkin bisa mulai keluar dari studionya dan mulai kembali lagi punya kolektif baru. Jadi kita tidak hanya membiarkan kolektif Mbak Mas yang di depan ini bekerja, tapi lahir kolektif baru gitu. Nah, kalau dari Mbak Santi, bagaimana Mbak Santi? Hari ini dengan generasi yang baru, yang nyambung dari yang kita saja. Ya seharusnya nih gotong royong gitu, kolaborasi itu hal yang natural, tapi kok kenapa kita tuh kayak menganggap itu sebuah mitos gitu. Jadi sesungguhnya kan tubuh kita tuh tidak bisa jalan karena kolaborasi antar bagian gitu. Dan konon untuk menghambat laju kehancuran dunia itu dengan berkolaborasi. Jadi makin lama itu kita sadar bahwa pendidikan kita itu didesain untuk kita saling terpisah gitu. Semakin spesifik itu justru nggak ngerti holistiknya gitu. Jadi basic tentang pengetahuan holistik itu kurang gitu. Jadi itulah kenapa kita berkumpul itu untuk mengumpulkan kopinan-kopinan pengetahuan gitu. Dan pendidikan kita juga didesain untuk orang-orang itu bekerja di industri dengan terpisah. Kamu tahu ya ini aja gitu. Itu kan juga sebenarnya untuk masa depan membahayakan. Nah, kalau Yigrilas bersama teman-teman di Bukalapak itu juga berpikir bahwa bagaimana caranya kita kembali mengakses pengetahuan lampau Nusantara itu dipelajari ulang, disampaikan ulang dan diterapkan, dan itu juga dipelajari oleh generasi yang sekarang. Jadi salah satu cara mungkin bisa dibilang dekolonisasi itu kita harus tahu pengetahuan sebelum kita dekolonisasi gitu. Jadi itu yang berupaya kita lakukan. Lalu curhatan dari anak-anak muda juga, kami ini berkarya tapi kok kami kurang akar, kayak kurang punya landasan yang kuat. Kenapa sih kami mau melakukan sesuatu? Jadi visi-misinya itu masih kayak perlu diceritani lebih dalam sampai mereka punya keinginan yang menggelarkan jiwa. Oke, aku mau melakukan ini untuk kebaikan orang lain. Jadi ya itu manfaatnya bisa sering itu.
Baik. Sangat insightful ya teman-teman ya. Jadi kerentak itu tadi, keinginan itu tadi itu muncul sebagai keinginan untuk berdampak. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, jadi berkarya bukan hanya lagi untuk diri sendiri, tapi bagaimana untuk sekitar kita, komunitas kita, gitu ya Mbak Sadia. Kira-kira. Bagaimana teman-teman, masih belum ada pertanyaan? Wah, ada ternyata di sebelah sana. Silakan Mbak, boleh berdiri, sebutkan nama dan pertanyaannya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Saya mau tanya ke Mas Bensa. Sedih aja. Tadi kan saya lihat slide-nya itu ya. Kalau dari tahun 2000 masa pandemi itu, Mas Bensa kan baru saya lihat dalam seni rupanya. Kalau saya mungkin salah ya, karena tidak terlalu dulu ngikutin perjalanan Mas Bensa. Nah, kemudian tadi slide itu udah yang untuk bagi emas itu ya, bisa kan ceritain keseni rupaannya atau seleksi atau apa yang dikerjain untuk bisa sampai dalam seleksi yang hidup di emas simulasinya itu. Nah, kalau yang di emas itu, nah itu saya lihat sih emang ada hubungannya kolaborasi untuk dalam seni. Jadi mungkin cerita ke belakangnya ya, mungkin itu dulu. Terima kasih. Silakan Mas Bensa. Langsung ditanggapi saja. Ini Mas boleh slide yang kedua. Ya, dari mana ya jawabnya? Mungkin seleksi itu tadi coba saya tadi bilang secara runut membutuhkan waktu 2 tahun. 2016 ditawari ada banyak list nama-nama dari seluruh dunia yang akan ikut itu, dan kemudian kita mengalami beberapa fase dan membutuhkan waktu 2 tahun, dan 2018 kita istilahnya on board, jadi kena slotnya itu tahun 2018. Krunya namanya 191. Nah, ini yang paling kiri adalah ahli survival, jadi dia lebih ke fisikawan sebenarnya orangnya. Terus saya sendiri sebenarnya satu-satunya artis di situ, artis dalam tanda petik seniman. Yang ketiga adalah mbaknya ini adalah bidang komunikasi, jadi bagaimana dia bisa mengontrol bahasa, protokol, istilahnya kita protokol untuk bagaimana berkomunikasi antara planet Mars dan bumi. Terus yang tengah itu masih sangat muda sekali, dia lulusan S2 di Jepang, dia ahli biologi. Terus kemudian sebelahnya lagi itu adalah orang yang pernah tinggal selama 160 hari di Arktik. Jadi orang yang pernah hidup dalam suasana minus 80 derajat Celcius. Terus yang sebelahnya lagi adalah yang kemarin datang di festival UFO. Dia salah satu pakar dari jaksa itu adalah NASA-nya Jepang, yang bapak tua itu. Nah, itu ahli, dia yang bikin rover sama drone-nya yang nanti akan dibawa ke planet Mars. Terus yang paling terakhir itu adalah utusan dari orang yang bikin film tentang kita semua ini selama 1 bulan penuh. Dia dari NHK Jepang. Terus slide yang kedua, Mas, selanjutnya. Selanjutnya. Nah, nanti di adegan ini itu akan ada, mungkin tadi tidak sampai habis ya. Di adegan ini akan ada tugas saya adalah
membawa alat untuk merekam radiasi matahari, karena di gurun itu, di gurun Utah ini, nah ini salah satunya saya yang paling kanan itu, saya membawa alat yang untuk merekam radiasi matahari menjadi signal-signal tertentu yang nanti akan dijadikan sebuah rangkaian atau komposisi musik tertentu. Nah, kalau dalam sistematika ini pertanyaannya tadi adalah mungkin seninya di mana gitu ya. Nah itu panjang sekali ceritanya, karena memang kita harus tahu dulu tentang media art itu apa, terus teknologi yang bersinggungan dengan seni itu bagaimana gitu. Tapi secara singkat saya bisa lebih nah ini alat yang ini saya sedang merekam radiasi matahari di saat tepat jam 12 siang. Pada saat itu adalah 42 derajat Celcius, jadi sangat panas sekali. Dan kalau malam seperti itu, nah ini malam itu minus 20 di sana. Jadi sangat ekstrim sekali. Kayak kita kalau ke Timur Tengah atau kalau di padang pasir itu kan sangat ekstrim ya. Kalau sangat dingin sekali, dan kalau siang akan sangat panas sekali. Nah sama juga di sini ada beberapa titik tertentu di mana itu bisa menjadikan temperatur itu sangat ekstrim. Nah, seninya adalah kenapa sih kok harus ada perlu seorang seniman di sana gitu? Karena itu tadi, nanti setelah ini kami akan membuat masing-masing itu karya presentasi. Itu harus dipresentasikan di negara masing-masing. Nah, kalau saya setelah ini saya membuat, misalnya saya bikin album dari alat yang saya pakai tadi itu, atau saya membuat komposisi musik itu bagaimana persinggungan antara kita belajar kosmologi. Kosmologi itu ilmu yang mempelajari tentang kosmos, ilmu tentang alam semesta, ilmu yang kita tidak bisa memandang dengan indera penglihatan kita. Jadi kosmos itu keseluruhan alam semesta, ilmunya namanya kosmologi. Nah, kalau dalam ranah musik mungkin bisa diibaratkan bahwa kesunyian yang kekal ini. Tapi sebenarnya dalam kesunyian itu full, chaoticnya itu sangat-sangat chaos sekali, karena tergantung device apa yang akan kita bawa ke sana. Atau misalnya ketika sama seperti kita menggunakan radio pada saat zaman dulu itu kita tidak bisa mengirimkan pesan melalui udara, melalui frekuensi. Tapi ketika ditemukannya radio, kita lalu bisa mendengarkan itu tanpa kabel. Nah, demikian juga ini di ruangan ini juga sebenarnya sangat penuh dengan frekuensi yang bisa kita dengar, bisa kita rasakan, atau bahkan sekarang itu sedang dikembangkan. Nanti itu obat itu nggak ada, obat di rumah sakit yang berupa kapsul, pil, tablet, atau suntikan atau terapi-terapi yang lainnya yang non fisikal itu akan digantikan oleh yang namanya frekuensi. Jadi kalau frekuensi ini adalah semua kebutuhan kita, semua yang kita rasakan, semua yang kita dapatkan saat dari kita janin. Jadi sebenarnya kita bersinggungan seperti ini semuanya menghasilkan frekuensi. Nah itu yang sedang diteliti, tapi it's not yet kan. Jadi kalau misalnya kita berpindah kepada satu sistematika baru, seperti misalnya zaman dulu kita tidak bisa membayangkan bagaimana ya orang bisa keluar dari planet bumi. Lantas satu dekade, dua dekade, satu abad tiba-tiba bisa membuat roket. Sama seperti sekarang, kita sekarang sakit, orang sakit ke rumah sakit itu diagnosanya itu hampir seragam semua. Padahal kalau kita mempelajari yang namanya genom, istilahnya genomik, itu masing-masing manusia itu punya karakter sendiri. Satu orang it's one single unique person. Jadi kalau satu genom itu ada riwayatnya. Jadi nanti teknologi yang berkembang untuk peradaban manusia setelah sekarang mungkin sekitar satu dekade dari sekarang, semoga aja kurang dari satu dekade. Nanti setiap orang itu akan punya KTP, di mana KTP itu punya rekaman genetik kita, genom kita. Jadi kalau kita sakit, kalau kita apa, itu obatnya selalu tidak sama dengan orang lain. Kalau sekarang kan, obat orang panas, paracetamol, gitu. Jadi nantinya akan ada persinggungan atau kita akan berevolusi di bidang itu. Sama seperti dengan di bidang
ranah astronomi atau space science, karena evolusi itulah yang kemudian berkaitan erat dengan apa yang namanya budaya, etika, kesenian, karakteristik manusia itu sendiri. Nah, di situ seni berperan. Seni sangat besar sekali, yaitu budaya. Budaya itu adalah cara kita berbicara, cara kita berinteraksi, cara kita menginisiasi ide kita, bagaimana itu bisa diterima dengan baik, bisa terdeliver dengan sempurna. Terus bagaimana budaya itu bisa dikaitkan atau dikolaborasikan dengan budaya lain, dan lain sebagainya. Ini nanti terlalu panjang ya, cerewet ini Islam kalau bicara masalah itu. Terima kasih. Semoga menjawab. Jadi bagaimana manusia berevolusi, apalagi hanya seni dan sekitarnya pasti juga akan berevolusi gitu ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Wah, baik, mungkin yang mana dulu tadi? Oh, coba mbaknya yang depan dulu. Ya, silakan mbak. Selamat siang semuanya, siang sore ya. Saya mengenai Mas Reza dan Mas Vito, tapi mungkin Mas Reza dulu. Saya bukan berasal dari kalangan seni rupa, jadi mungkin maaf kalau nggak nyambung ya. Poin tentang space. Jadi agak nyambung sama penjelasan Mas Reza untuk itu. Saya sering menonton Ancient Alien. Jadi di situ kan dikatakan bahwa ada bukti di seluruh dunia bahwa kita berasal dari satu guru ya, anggap saja seperti itu, yang mengajarkan manusia tentang peradaban, karena bukti-buktinya ada di Mesir, ada di Subinka, candi-candian itu kan mirip. Kita juga ada di Jawa Tengah, di Jawa Tengah itu. Secara struktural candi-candi itu memang ada kesamaan di banyak daerah, di Cina juga ada. Dari situ logikanya masuk bahwa yang mengajarkan manusia tentang budaya itu dari seluruh dunia. Seperti itu. Ada banyak sekali di dunia arkeologi sampai hari ini semakin banyak yang ditemukan. Bahkan di Antartika ya, di Antartika juga ternyata ada kayak struktur-struktur kuno yang mirip dengan candi Keto seperti itu ya, kalau yang saya pernah tonton seperti itu. Untuk Mas Rensa yang ibaratnya saintis space itu sikap menyikapi hal itu seperti apa Mas? Apakah benar seperti itu bahwa yang kita sesungguhnya alien? Kita bisa keluar lama ya karena nyambung. Jadi apakah benar yang kita itu alien? Terus dan ada juga yang saya baca sampai hari ini di dunia modern itu kita hidup berdampingan dengan nenek moyang kita itu. Jadi antara kita semua itu sebenarnya ada aliennya seperti itu kan. Kita hanya seperti tadi yang dijelaskan Mas, adalah preferensi dan energi seperti itu. Apakah itu ya maksudnya sikap Mas sebagai saya yang space itu seperti apa? Dan kalau untuk yang barusan penjelasan mengenai preferensi tentang preferensi yang dimaksud energi itu kayaknya dunia sekarang sudah mulai karena kita udah karena itu arahnya mulai dari masing-masing tadi ya dengan budaya dan sebagainya itu mungkin udah mulai menyambung ke sini ya seperti itu. Jadi harus mengajarkan kalian ya buat Mas itu oh gimana? Saya pernah masukin ya. Yang buat Mas itu untuk besok acara Cherry Pop 2024. Apakah skena musik tradisional bisa masuk? Misalnya berkolaborasi dengan yang lebih modern. Kalau bisa, gimana caranya untuk mendaftar atau apa dan kriterianya seperti apa? Karena skena musik tradisional juga adalah sebuah skena kan yang juga harus
apa ya, dimunculkan sebagai bagian dari musik Indonesia seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin selanjutnya langsung dengan Mas yang di belakang. Halo. Iya. Saya Bagas. Jadi mungkin ini juga menambah pertanyaan dari banyak kita gitu. Aku mau coba tanya apa ya? Kita melihat ke depannya gitu. Apa ya? Kita ngomongin yang tadi kita diskusi, kita obrolin mengenai saling silang gitu, kolaborasi gitu. Dan di situ juga ada Mas Dito di mana di Jaipong itu ada ada workshop di sana, ada berbagai macam kerja skema musik doang gitu. Nah, jadi apakah itu semacam kegiatan kolaborasi itu kayak udah jadi atau udah di atas gitu, gimana ini kolaborasi kedepannya bisa kemana ya? Maksudnya apakah ada kemungkinan kita itu buat kolaborasi itu bakalan disebut dengan kolaborasi gitu? Apakah bakalan kolaborasi itu bakal dibawa ini ke kolaborasi yang mana gitu? Kalau misal Mas Wenza gitu, Mas Wenza dengan astronomi begitu, mungkin astronomi bisa kolaborasi dengan planet lain gitu, mungkin dari Mas Dito yang dengan musik mungkin dengan nggak sekedar masyarakat orang mungkin dengan supranatural gitu. Itu jadi kedepannya itu dengan keterbukaan kolaborasi ini saya mungkin bisa pengen tahu dari berbagai narasumber, ada Mas Sandi, ada Mas Dito, ada Mas Reza, ada Pak Ray, itu ada posibilitas apa sih ke depan gitu yang mungkin kita membayangkan aja ya gitu. Ya itu, terima kasih. Terima kasih Mas Bagas. Ya, boleh untuk langsung. Ya, mungkin bisa dijawab Mas Dito dulu ya tentang pertanyaan giveaway. Pertanyaan giveaway, pertanyaan musik tradisional apakah mungkin possibility-nya masuk di Cherry Pop 2024? Kalau mungkin bagaimana skemanya? Itu masuk nggak? Cherry Pop kan ikut kan? Musik-musik. For a friend. Oh iya, bisa. Karena gini, di Cherry Pop memang ada beberapa perlakuan dalam tanda kutip memilih siapa yang tampil ya. Porsi untuk musisi nasional itu mungkin tidak banyak, tapi itu juga penting untuk dimasukkan. Kalau 2024 ini nanti ada Malik, ngomong nggak apa ya, ada dua yang ada Malik, misalnya JKT48, terus Tulus, tapi itu bukan sebagai ikon utama untuk membicarakan konser musik, karena itu sudah kebiasa gitu. Jadi, tapi penampil-penampil itu penting untuk ditampilkan karena kita juga berpikir secara kapital ya, untuk mengundang massa dan sebagainya. Tapi yang justru kita tawarkan menjadi sebuah perlakuan strategi artistiknya justru ditampilkan adalah band yang punya nilai-nilai keputusan, nilai khusus gitu. Oh, tahun ini bandnya yang ditampilkan khusus untuk momenkan album. Kita nggak akan ngomong terlalu kenceng Malik sama Tulus gitu. Bagi kami itu bukan hal yang penting, tapi akan yang penting ini ada band Morfem nih, hanya ngomongin di 2 dekadenya, ada Rumah Sakit ngomongin 3 dekadenya, nanti juga ada undang salah satu band Jepang juga namanya VMO, itu main musik tradisi Jepang yang dikombinasikan dengan sound elektroniknya, itu yang kita tampilkan gitu. Jadi porsinya nasional itu paling sekitar 30% gitu. Nanti yang jauh lebih besar adalah porsi lokal hero di skena,
nanti yang 30% lagi itu yang lebih ke eksperimen, tradisi dan sebagainya. Nah itu juga jadi sebetulnya ini poin porsi-porsinya, strateginya tidak bisa dipukul rata, tapi kita punya hitungannya harus masuk mana yang ditampilkan. Kalau tradisi saya kira tetap bisa masuk ya, asal dia juga bisa saling silang terhadap padu padan yang seperti apa. Sama kayak tahun lalu sebetulnya saya sama Mas Fen saya ini bikin acara itu di Banyumas. Jadi gimana sebetulnya idenya sesederhana ini sih. Kadang-kadang kita melihat penari, melihat gamelan, melihat pertunjukan itu dalam tanda kutip selalu dibilang itu hal-hal klenik ya, hal klenik trans, terus ada yang kesurupan dan sebagainya. Itu kan sebetulnya hal-hal klenik yang selalu melingkupi jadi mitos yang sebetulnya itu juga nggak salah. Tapi bisa nggak hal-hal semacam itu yang tadinya tradisi semacam itu bisa nggak kita kombinasikan dengan kemampuan ilmiah sains yang bukan harus dibuktikan ya, tapi bisa diterjemahkan dengan logis. Jadi waktu itu bikin di Kota Lama Banyumas, Vensa ini bikin radio astronomi. Jadi di Kota Lama Banyumas di tengahnya itu, jadi panggungnya berada di tengah, ya agak repot juga. Mas Vensa mintanya panggungnya kayak apa namanya gambarnya Tintin, pesawatnya Tintin yang di mendarat di bumi. Jadi ada kaki-kakinya dulu, kita bikin 2 tinggi. Nah di atasnya itu ada radio astronomi yang menangkap frekuensi gelombang-gelombang yang ada di luar bumi. Ditangkap, lalu dari radio astronomi itu dipantulkan di alatnya, Mas Vensa juga. Lalu penari Lengger itu menari dengan kepala apa namanya? Mas Vensa bikin mahkota yang menangkap frekuensi yang ada di sekitar bumi. Jadi penari Lengger biasanya menari hanya diikuti gamelan gitu. Di situ menari dengan mahkota yang menangkap frekuensi. Jadi Mas Vensa di atas, dia nangkap dari gelombang di luar bumi. Penari Lenggernya menangkap frekuensi yang ada di sekitar. Semua dikumpulkan jadi satu, dimunculkan menjadi 2 medium, yaitu suara. Ya suaranya kayak gitu. Suara ini dikombinasikan dengan gamelan yang ritmik mengikuti penarinya. Dari suara itu dikodekan lagi menjadi visual grafik-grafik seperti kita nonton misalnya acara-acara party. Jadi panggungnya itu waktu itu saya juga kebingungan karena saya harus mencari LED sepanjang sekitar 18 meter untuk menutupin panggungnya, karena panggungnya dilihat dari macam-macam itu. Jadi audiens yang biasanya melihat tari Lengger di situ dihadirkan dengan tarian Lengger yang dikombinasikan untuk menangkap frekuensi yang di luar angkasa. Ya meskipun secara pertunjukannya orang juga agak bingung, ini narinya kepalanya pakai robot, ada suara semacam ini. Tapi ini salah satu metode untuk menerjemahkan sebetulnya apa yang dilakukan jadi mitos dan sebagainya itu bisa harus diterjemahkan, tapi juga menjadi sesuatu yang logis. Nah itu mungkin salah satu contoh sederhana gimana tradisi juga bisa masuk di skena juga gitu. Mana jawabnya ya? Tapi lebay. Berarti kan bisa masuk dari tergantung. Bisa, tapi ngomong Mas Kiki gitu. Lagi kan jago musik kesehatan. Baik. Boleh dilanjutkan Mas Vensa untuk pertanyaan yang tadi dari menyikapi action air. Itu ngomong 3 bulan nggak akan selesai. Ya nanti dikubur aja. Mungkin sebenarnya cuma waktu singkatnya. Ya secara singkat, saya ada yang percaya, ada yang tidak percaya.
Yang percaya adalah ketika dia berbasis pada data. Yang tidak percaya adalah ketika itu berbasis pada mitos. Jadi saya menolak apapun yang hanya berprinsip pada mitos atau hanya katanya dalam tanda petik. Karena itu mengubah bayu teguh. Jadi nanti saya tidak akan pernah bisa melampaui batas imajinasi itu sendiri. Nah, mitos di Indonesia itu sangat-sangat biasa. Bahkan kita berkumpul di sini aja kan, wah mitosnya wasik, mitosnya enak. Apapun kita itu selalu tidur atau bersenggama itu dengan mitos. Jadi makanya itu seolah-olah tidak ada desakan, padahal itu dua hal yang berbeda. Nah, saya secara pribadi menggunakan metode saya sendiri dan saya mencoba untuk melatih bagaimana sih saya bisa lepas dari sedikit demi sedikit, tidak bisa lepas keseluruhan ya, karena saya juga orang Jawa yang sangat kental budaya Jawanya. Cuman masalahnya adalah tadi cerita tentang ancient alien, terus ada kesinambungan atau ada kemiripan antara bangunan-bangunan atau tempel yang ada di Cina, di Latin Amerika, di Candi Suku dan lain sebagainya. Kalau dicermati ulang di seri Ancient Alien itu ada juga istilah Ancient Astronaut. Jadi nanti mungkin tadi yang diceritakan bahwa informasi itu datangnya dari satu, itu dalam kategori yang Ancient Astronaut namanya. Jadi istilah nabi dalam tanda petik, tapi saya tidak ngomong tentang agamanya, tapi orang atau utusan itu konon katanya menurut seri itu adalah berasal dari luar bumi. Ada yang saya percaya, ada yang saya tidak percaya. Karena bagaimanapun juga kita harus berprinsip bahwa semua itu bisa diteliti. Saya berprinsip juga bahwa semua itu pasti bisa dikemukakan sebagai bahasa yang bisa dituturkan, bahasa yang bisa ditulis, bahasa yang bisa diterjemahkan dalam bentuk percakapan. Nah, kalau misalnya kami membuat satu skenario singkat bahwa sebenarnya apa yang ada di Jawa ini, di lingkungan kita sendiri, itu sebenarnya juga sama sekali bukan mitos, itu adalah kecanggihan teknologi masa lalu. Bagaimana orang bisa menumpuk batu-batu seperti di Candi Borobudur kalau mereka tidak punya kekuatan teknologi. Bagaimana mungkin ada banyak perangkat yang muncul di dunia yang kemudian kita bisa menyaksikan dan bahkan peradaban zaman sekarang bahkan tidak mampu untuk mengulangi. Tapi ada anekdotnya nih, ada anekdotnya yang ngomong bahwa buat apa membangun itu ulang gitu. Kita bisa kok membangun itu juga menumbuhkan dua pemikiran. Yang satu ngeles, yang satu memang bisa kita buat apa. Nah, inilah yang kemudian diteliti oleh banyak saintis yang kemudian mengkolaborasikannya dengan apa? Dengan membuat simulasi. Simulasi itu artinya gini. Kira-kira bisa nggak ya kita mencari tahu, misalnya kalau kita ke Mesir, piramid di Giza itu, kita mencari tahu materi batu ini dari gunung mana. Kalau dari gunung yang sebelahnya, membawanya dengan cara apa? Sekarang pasir. Oke, ketika pada 9.000 tahun yang lalu sampai 6.000 tahun yang lalu itu ada airnya, mungkin pakai air. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membuat batu satu yang sudah diiris itu sampai ke kapalnya. Itu belum terjawab sampai sekarang. Pertanyaan ketiga, bagaimana ketika lereng yang prisma itu segi 4 bisa tercipta dengan sangat baik, presisi, dan ketika kita melihat ke atas itu adalah the Orient Belt, the sabuk rasi bintang Orient, dan itu titiknya sama, sudutnya sama, panjang perbandingan angkanya juga sama persis. Itu bisa diulang lagi ketika kita di Jawa ini melihat bahwa dan di Bendut dan di Pawon dan Prambanan dan di Borobudur itu juga katanya, meskipun tidak sama persis, setelah diukur oleh beberapa saintis itu katanya juga ada Orient Belt. Tapi kalau menurut beberapa saintis yang lain, ini hanya masalah percaya tidak percaya atau cocok atau tidak cocok. Itu juga menggambarkan seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi adalah
apakah saya percaya gitu? Iya, saya percaya. Tapi ada bagian-bagian yang saya tidak percaya. Bagaimana saya menginisiasi bahwa saya tidak percaya? Ya saya harus membuat atau mencari metodologi apa supaya saya bisa percaya 100%. Dan itu namanya perjalanan hidup, disebut the journey of life. Jadi kalau misalnya kita beranggapan bahwa kita itu berhenti mengetahui sesuatu terus berhenti, ya itu namanya kita tidak bersyukur, karena bersyukur itu ya melanjutkan hidup itu, melakukan journey itu secara keseluruhan. Artinya bahwa sebenarnya sampai mati pun kita itu sebenarnya masih membawa bermiliar-miliar pertanyaan sampai mati. Karena apa? Sel ini sendiri pun kita itu tidak tahu loh sampai sekarang sel dan ketombe itu gunanya buat apa itu kita nggak tahu sampai hari ini. Gila kan? Terus apa namanya congek kuping itu gunanya untuk apa sih? Oke, itu mungkin untuk memperlancar atau untuk biar suaranya tidak terlalu keras, itu mungkin untuk adaptasi frekuensi tertentu, itu mungkin untuk supaya kalau tidur ada lendirnya dan lain sebagainya. Ada banyak di teori-teori kedokteran seperti itu. Tapi masalahnya untuk mengetahui tubuh kita sendiri pun sampai hari ini kita itu belum komplit, bahkan masih sangat sedikit persentasenya kita mengetahui fungsi tangan misalnya. Kenapa harus 5? Gitu. Kenapa ini ini menjijikan sebenarnya kalau kita apa namanya mempelajari tentang evolusi entitas, tentang manusia yang bisa berdiri tegak, manusia yang bisa membuat, mencengkeram dan bisa menghasilkan sesuatu alat. 5 ini mengerikan, kayak ube-ube gitu loh. Kalau kalian membuat celana terus tiba-tiba ada ube-ubenya gitu loh. Kan kalau ya mungkin dipakai tahun 70-an itu cantik ya, tapi kalau tahun 90-an kan itu kok disokong atau enggak ya gitu. Nah, tapi ini ada terus ini, bahkan beratus-ratus berabad-abad atau beribu-ribu tahun ini tetap jumlahnya 5. Nah makanya ada teori tertentu yang mengatakan bahwa evolusi di sana alien yang berdiri tegak itu kadang-kadang digambarkan kalau di film-film yang kita ketahui kadang cuma 3, kadang cuma 4, bahkan ada yang 2 ya kan. Terus bahkan kita itu tidak memerlukan rambut, kita itu tidak memerlukan ini gunanya apa sih? Maksudnya ini apa gunanya gitu? Ini apa begini gitu kan aneh gitu kan. Nah makanya di alien itu digambarkan dagunya itu nggak ada. Terus ini gunanya untuk apa? Alien nggak ada pakai kacamata gitu. Hidungnya makanya terus cuma lubang gitu, dan lain sebagainya semuanya. Nah ya ini akan sangat panjang ya ngobrol saya ini. 2 hari 2 malam aku bisa nggak berhenti ngobrol masalah ini. Cuma untuk yang tadi pertanyaan kedua tentang frekuensi. Ya memang benar ada prana, ada yoga, ada semuanya. But it's not exact. Itu belum terklarifikasi dan belum bisa diulang dengan perfect. Bisa diulang. Orang mijet misal ya, orang mijet lah, pulau bisa mijetnya. Orang mijet terus besoknya orang sakit yang mirip-mirip terus dipijet lagi. Kok rasanya kok enakan ini ya gitu. Nah, itu belum eksak. Nah, artinya bahwa kalau misalnya ada orang kesurupan terus dibacain ayat gitu, ini kan tentang frekuensi juga sebenarnya. Tahu-tahu ada yang sembuh, ada yang enggak, ada yang tambah kesurupan. Artinya bahwa ini tidak ada standarisasi. Sains itu membuat pagar-pagar itu, sains itu membuat datanya, sains membuat semuanya serba pasti. Nah, terus ada anggapan bahwa kuno itu ngomongin sains kuno karena kan sekarang itu kita sudah beyond, kita sudah 4 dimensional atau fixed dimensional, kita masih 3 dimensional gitu. Iya sih memang benar, tapi kan itu belum terklarifikasi. Memang ada pelakunya, memang ada wadahnya, memang ada kegiatannya, tapi masih abstrak. Nah kita kalau menggambarkan itu adalah the abstractional moment. Jadi kita melihat bahwa ada Mbak Yani juga, Mbak Yani adalah pelaku spiritual juga, pasti paham bahwa secara
sadar secara empirik pun itu manusia-manusia yang ada di Magelang, di Jogja, apalagi di Jawa Timur, alas Purwo, alas apalah gitu, itu pasti ada yang sakti, ada yang enggak sakti sama sekali gitu. Nah, kriteria sakti itu apa? Nggak ada yang bisa menjawab sampai hari ini. Sakti itu apa sih gitu? Apakah bisa terbang? Apakah bisa menyulap air menjadi anggur? Gitu? Apakah Yesus itu sakti gitu? Apakah sakti itu kalau menyembuhkan kayak orang Kalimantan kemarin yang viral patah didikan minyak bisa sembuh gitu. Kriterianya masih apa? Masih tidak ada kepastian logika yang ada parameter yang sama. Nah, saya itu mengatur itu. Makanya frekuensi memang sudah dimulai dari sejak ancient civilization itu sudah dimulai. Tetapi pada dasarnya, pada prinsipnya itu belum terklarifikasi dengan baik dan masih chaotic, masih ada. Semua punya kepercayaan sendiri-sendiri. Nah, kedepannya para sains di dunia yang sekarang sudah dimulai adalah menciptakan banyak devices, banyak alat-alat yang bisa untuk meredam atau memunculkan atau istilahnya kalau yang bahasa menghemat bagaimana orang nanti itu kalau sakit supaya dengan apa sih, dengan ini. Sekarang kan masih ribet, BPJS ngurusnya ribet, rumah sakit harus administrasi dulu, harus ini, harus itu. Nanti orang sakit itu ada datanya seperti tadi di depan saya bilang bahwa setiap satu entitas itu sebagai warga negara atau warga dunia atau warga bumi itu harus sebenarnya punya data karena unik, gak ada manusia yang sama genomnya gitu. Jadi itu memperoleh seperti kartu ya. Nah, ya seperti itu jawabannya. Jadi aku bingung untuk menyetop ini karena banyak sekali yang bisa dijelaskan gitu. Apalagi ya nanti tergantung pertanyaannya. Kalau misalnya mau mungkin bisa dilanjutkan setelah ini supaya lebih puas dan lebih panjang ya jawabannya Mas. Semoga bisa menjawab ya. Ya, baik, tibalah di pertanyaan terakhir. Saya kok pengen ini Mbak Santi dan Pak Rain yang menjawab ya tentang bagaimana masa depan kolaborasi. Pertanyaan dari anak muda ini, bagaimana nih setelah kolaborasi ini akan jenuh atau akan apa? Mbak Santi dulu mungkin nanti Pak Rain. Ya, kayak tadi yang udah saya bahas, karena ini hal yang natural ya, jadi mungkin nggak ada bosannya ya. Maksudnya ini bukan kayak tren sesaat, itu bukan karena kebutuhan dan hal yang sangat natural. Kalau pengen tahu ke depan kayak apa, sebenarnya juga kita melihat ke belakang. Jadi contoh nyata leluhur kita sangat keren itu kita lihat dulu lah ya. Kenapa sampai sekarang mungkin ada nggak yang bisa bikin itu? Karena karya beliau mungkin sudah nggak ada. Adalah seni, spiritualitas, pengetahuan, ekonomi yang mapan, dan kondisi keamanan yang sangat stabil. Jadi dengan kondisi itu maka tercipta Borobudur dan otomatis dilakukan secara bergotong royong, berkolaborasi selama bertahun-tahun, nggak cuma satu kali pemerintahan dan itu bergenerasi. Dan itu mampu diwujudkan karena orang-orang yang ada di saat itu mencapai taraf spiritualitas yang tinggi. Jadi saya membahasakan mungkin sekarang sebagai superhuman ya, orang yang dirinya itu sangat capable untuk menjadi wahana bagi semesta bekerja. Jadi dirinya sudah menjadi sudah menjadi sudah menjadi orang yang anggap saja itu sebagai orang yang suci. Jadi
semua pengetahuan kosmik ada padanya, jadi dia tertuntun untuk berbuat apa, harus bagaimana, itu sudah ada blueprintnya gitu. Jadi kenapa itu mungkin gaduh, kenapa di Mesir ada, di sini ada, di mana ada, itu karena semua terhubung dengan kabel wifi semesta gitu kan ya. Jadi kayak tadi aku menganalogikan dengan memotret black hole dari beberapa titik, ini kan sama. Berarti kan dia menangkap sinyal dari kesemuanya, tapi dalam perangkat yang ya setiap orang punya seharusnya. Jadi sesungguhnya zaman dulu itu kenapa spiritualitasnya maju, karena mereka terpisahkan antara spiritualitas sama supranatural. Terus terang supranatural itu berbeda dengan spiritualitas menurut saya. Jadi kenapa saat ini itu terdegradasi jadi hal-hal yang sangat ya, kita anggap mungkin yang tadi gitu macam-macam. Karena itu mereka mungkin pada level energi yang tinggi dan tinggi. Jadi yang bisa berdaya, bisa membangun sesuatu menjadi peradaban yang sangat tinggi itu ya tingkatnya berbeda. Jadi, nah PR-nya bagaimana kita bisa mencapai itu lagi gitu. Jadi kembali lagi ke masing-masing personal bahwa kesadaran untuk membangun dirinya sendiri, untuk selesai dengan dirinya sendiri lalu menjadi wahana semesta. Itu kolaborasi tanpa batas dan interdimensi, intergalaktik, apapun. Tanpa batas. Silakan Kak. Oke, kalau saya jawab Mas Bagas tadi bisa dimulai dari cara kita melihat seni sih. Kalau melihat apa kasus hari ini kan seni itu dalam perspektif yang sangat terbuka, disampaikan Mbak Santi, holistik, kemudian juga ya terbuka itu. Saya jadi ingat tadi pagi juga ada lecture di seni murni ya, mungkin ada yang itu yang dari Pak Bubro Anet Geiger dari Bremen. Dia itu ngajarnya di integrated design. Yang menurut saya menarik, alasan mereka bikin jurusan itu adalah karena untuk mengatasi kasus iklim sekarang ini tidak bisa kita bekerja sendiri. Kita harus berpikir secara integrated. Jadi mirip yang disampaikan oleh Bu Enda tadi, apa yang mereka pelajari di kampus mirip apa yang dilakukan Mbak Santi dengan mahasiswa belajar dulu membuat fashion, kemudian setelah itu kelas selanjutnya belajar membuat animasi, kelas selanjutnya belajar fotografi dan sebagainya. Karena seni itu tidak lagi dikotak-kotakan dalam spesialisasi yang kemudian justru mungkin menghambat kreativitas ketika kita menghadapi persoalan yang lebih besar. Kalau dalam kasus yang hari ini kita bisa melihat ketika seni itu dilihat secara lebih terbuka dan holistik, kita mungkin bahkan tidak lagi melihat mana yang tradisi dan mana yang modern yang tadi ditayangkan Pak Yaya. Karena dalam perspektif J-pop mungkin ya tradisi bisa, maksudnya mungkin seni tempatan atau seni lokal itu ada, tapi dalam situasi yang tertentu, misalnya dengan dikasih contoh di Kebumen, di Banyumas menggunakan hal tertentu ya sebenarnya tidak lagi melihat oh ini tradisional, ini peninggalan masa lalu dan ini yang modern lebih baru. Karena sebenarnya modern dan tradisional itu sesuatu yang bisa dipertanyakan. Modern menurut siapa dan tradisional menurut siapa gitu. Kalau dalam konteks postkolonial kan kadang yang disebut tradisional itu dalam kepentingan untuk merendahkan sebuah aktivitas kebudayaan. Misalnya kayak di kita di masyarakat seni balet dianggap modern, padahal mungkin umurnya jauh lebih tua dari tari bedoyo. Tapi tari bedoyo yang masih muda dianggap tradisional. Karena dalam perspektif hierarki kebudayaan yang warisan dari kolonialisme. Sehingga kalau kita berpikir secara holistik dan terbuka, maka praktek seni itu akan lebih berdaya guna dan berdampak. Mungkin itu Mbak Lili kalau dari saya. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Terima kasih. Ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara Sarasehan. Kita
pada hari ini. Saya mencatat beberapa hal bahwa skena adalah sub ekosistem di mana terjadi berbagai proses produksi seni. Saling silangnya terbentuk dari bagaimana pelakunya merespon krisis di sekitarnya, kemajuan arus informasi dan teknologi, serta perkembangan budaya, namun tanpa melupakan aspek-aspek lokalitas yang mengakar juga menyehari. Nah, saling silang itu bukan hanya tentang produksi karya seni atau praktek karya seni, namun juga mengenai keterbukaan untuk mengeksplorasi diri, identitas diri, keterbukaan dalam kolaborasi dengan iklim berkolektif yang tumbuh secara organik yang akhirnya melahirkan legacy untuk generasi berikutnya. Ya, saya Lilita Serisa menutup Sarasehan Seni Rupa Taman Budaya Yogyakarta pada sore hari ini. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir, Mbak Santi, Mas Tito, Mas Pensa, dan Pak Raim. Ini adalah pengalaman yang sangat menarik dan insightful buat kami, khususnya saya generasi muda. Gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Belgia selaku MC. Terima kasih. Kurang sekali teman-teman semua dari sudah kasih. Kalau gitu kami undang juga teman-teman untuk bisa bergabung bersama kami di depan bersama. Mungkin bersama